Kedengeran itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Dimas Surya Firmansyah. Sekarang bisa dipanggil Firman saja ya, Firman. Firman saja. Begini tadi, saya senang sekali, alhamdulillah ya, ada kabul lagi, bisa menambah silaturahim lagi. Saya ada usul, alhamdulillah untuk kami ya. Jadi tadi saya dengar Ko Martin kalau kesini tuh kayaknya belum ada tempat ya, belum ada tempat yang rutin. Ini kalau saya boleh, saya ada rumah di daerah Gatak, dekat masjid Al-Aqsa. Nah itu rumahnya tidak saya pakai, cuman saya pakai kantor-kantor untuk umroh haji. Kalau misalnya mau dipakai berkenan, bisa dilihat, bisa dipakai di sana. Di depannya itu ada masjid, namanya Masjid Khadijah. Insya Allah bisa, kalau mau memakmurkan bisa kalau misalnya untuk tempat, kalau Ko Martin di sini nggak ada tempat. Kalau misalnya masjid kan mungkin terbatas ya, misal kalau itu harus duhurnya berhenti atau gimana kalau misalnya belum ada tempat. Tapi kalau sudah ada tempat nggak apa-apa. Saya hanya insya Allah menawarkan, semoga bisa rutin, bisa apa namanya, tetap berjalan setiap minggu, mungkin istiqomah. Kalau dulu kayaknya setiap Rabu ya istiqomah, ada tempatnya, kemudian tempatnya diambil dipakai foto dan sebagainya, kemudian ya ada. Nah, insya Allah dari kami bisa menyediakan tempat. Demikian Ko Martin itu sementara, dan alhamdulillah bisa berkumpul lagi. Ditunggu ilmunya nih Mas Firman. Siap. Cara manggilnya harus dipakai Mas Firman. Ya, itu mungkin Mas nanti bisa disurvei ya gitu. Ya. Soalnya emang rencana sih emang kita kan jadi base campnya sementara di Aluda ini sementara rencana. Cuman ya emang jadi ingat dulu waktu awal-awal kan, bukan namanya Kabulu dulu, awal-awal masih kajian bersama Ko Martin aja. Saya teman-teman anti riba dari Jogja yang saya bawa satu-satu dulu waktu itu di Fatimah. Nah di Fatimah itu, tapi nggak seperti di sini sih. Kalau di Fatimah seringnya paling buat kondangan. Nah itu ya kita salah, soundnya kalah gede. Sound kondangan sama sound biasa yang kalah. Terus akhirnya waktu itu dipindah ke rumahnya Mas Lukman dulu. Ya. Terakhir itu dipindah juga di rumahnya Mas Lukman, tapi terus akhirnya nggak cukup, terus akhirnya dipindah di Solo Bistro. Memang ada rencana sih nanti kalau memang jumlahnya udah lumayan banyak, ya kita kan pindah ke tempat meeting room, dan memang akan ada berbayarnya karena bayar sewa tempat gitu loh di situ. Nah tapi ya itu disitulah yang harus Bismillah bisa gitu loh, dan itu dia tempatnya investasi gitu loh, investasi networking dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di rumah terus ya berarti kabulnya nggak berkembang gitu loh. Tapi kalau sementara nanti tempatnya Mas Firman ini bisa cukup lumayan besar, bisa menampung berapa Mas kira-kira di sana? Ya lumayan sih, ukurannya tipe 74. Oh lumayan gede. Ya seginilah kira-kira. Lumayan. Ya, nanti monggo sih itu Pak Ketua nanti yang memutuskan. Jangan saya lagi nanti, ketuanya bukan saya. Saya hanya narasumber salah satu gitu. Jadi, ya, monggo ada lagi yang lain? Ada masukan, ada saran, ada evaluasi yang saya nggak suka kabulu yang dulu kayak gini ya, monggo nggak apa-apa juga gitu. Biar apa namanya bisa jadi ini milik bersama lah insya Allah gitu. Ini untuk umat juga soalnya gitu. Baik maksud. Ada yang mau? Atau ada yang mau ditanyakan dari program-program ini? Minjem daripada tidak ada. Pak Mufti. Ya, daripada tidak ada ya. Daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah kabar yang membahagiakan bagi diri saya, Masya Allah. karena adanya
apa kita dipanggil lagi untuk bisa berkumpul. Masya Allah. Karena dari sekian waktu itu sebenarnya saya juga di rumah itu merindukan kapan nenek yo, kapan nenek yo. Karena memang banyak apa ya hal baru yang saya ketahui ya. Dulu belum pernah ada, kemudian ada ilmu-ilmu yang wah ya ini percepatan yang bisa. Tapi memang terkadang kita tidak tahu ilmu tapi pelaksanaan harian itu pengeterapan terkadang ada yang merasa berat. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melaksanakan, saya rasa apa direncanakan di program itu betul-betul mesti bisa terwujud, bisa betul. Kemudian dari sekian waktu kita libur ini ternyata aja merubah situasi ya. Jadi dulu sebelum corona, dan ada corona itu peta kegiatan itu juga berubah, model bisnis juga berubah, kemudian versi anak-anak ataupun tetangga juga berubah gitu. Ini karena corona sehingga teknologi ini menjadi lebih, saya rasa di masa justru lebih berkembang daripada tanpa corona gitu. Dan saya sendiri dengan berkah corona ini bisa mengenal banyak ustadz yang baik-baik gitu Pak. Gitu. Nah coba dengan kita ini silakan nanti untuk saya sendiri artinya support atau sangat menyenangi. Dulu saya pernah diajak ke Boyolali ya dulu tempatnya siapa itu ya. Mungkin hanya beberapa kali orang kita juga termasuk orang baru sehingga itu menjadi harapan yang besar ya kapan lagi ketemu itu tadi. Ya cuma itu saja kok mungkin sekedar masukan dan sebagai gambaran saya dulu saya belum pernah punya kegiatan yang sifatnya pribadi ke sosial, tapi dengan adanya corona itu saya mempunyai kegiatan pribadi yang sifatnya sosial karena saya mempunyai sedikit ilmu tentang tata suara ataupun audio untuk masjid atau untuk meeting dan sebagainya itu punya sedikit pengetahuan sehingga dengan adanya itu ketika ada corona itu saya lebih banyak sampai sekarang itu malah justru dikenal orang sebagai ini yang benak-benak ke masjid itu justru ke situ kenalnya ya karena corona itu tadi. Dan saat ini saya punya program dan sudah saya laksanakan karena corona itu 2 tahun kira-kira ya itu kita sudah bisa melaunchingkan untuk ini wakaf sound system. Jadi kita menerima wakaf itu kita menerima dan juga kita menyalurkan. Jadi kalau di masjid ini misalnya ada sound lama yang nggak kepakai itu tadi nganggur tadi kita perbaiki dan kita ikrarkan kembali orang ngambil gitu. Seperti itu jadi sinkron jadi sangat bagus itu. Jadi nggak ada jadi nyambung gitu loh. Jadi soalnya masjidnya soalnya toko sing apik sing lawas kayak liyane gitu. Nah kita mewadahi itulah. Jadi sudah terlaksana. Kemarin itu ketika Idul Fitri puasa itu kita bisa menyalurkan 70 mic aja untuk diambil. Kemudian ada masjid-masjid yang ngusur ke speaker atau horn itu bisa ke banyak tempat, termasuk di tempatnya Mas Lukman di mana namanya Wonorejo itu dapat saya bisa lempar ke sana 2 horn saya teringat karena dekat gitu jadi terbayang jadi horn yang lama dari Palur bisa lari ke Wonorejo gitu. Jadi pahala yang sana itu ngalirnya lewat situ. Demikian tanya sekedar gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan sampah yang tidak terpakai jadi bermanfaat untuk orang lain. Ya sampah elektronik. Iya. Tapi nanti itu mungkin kalau di awal-awal, tapi kalau langsung ada timnya, ada yang ngurusin sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum ya nanti perlahan-lahan gitu loh. Makanya ini kan potensinya besar Kabulo ini dan banyak ide dan banyak masukan gitu. Gayung bersambut kan sudah ada belum gitu loh. Ya bakal sound system malah nggak kepikiran ya belum di situ. Ya karena ada wadahnya jadi kita punya warna lah nanti gitu ke depannya gitu. Ya silakan ini yang baru datang ya Kabulo format baru bukan kajian Rabu Solo tapi jadi kajian bisnis umat laku optimal. Nah definisinya seperti apa? Gitu kajian rutin memahami akidah dan fikih. Bisnis umat sunatullah mengikuti zaman, laku ibadah siang malam menghidupkan sunnah dan sedekah, ya optimal, ya ada tangga untuk naik terus tingkat level kita. Gitu. Itu yang harapannya menjadi pacuan dalam kita nanti menjalankan Kabulo ya ini. Gitu. Dan ini sesinya sesi sharing, brainstorming, masukan. Ya, yang harga mati hanya Islam dan Allah. Selain itu silakan ngasih masukan, evaluasi yang Kabulo yang sebelumnya boleh juga, kritik juga boleh, silahkan
ya agar kedepannya Kabulo bisa lebih memadai banyak dan bermanfaat untuk umat ya gitu. Ini jadi sesinya ke sana. Tambah lagi kok Martin. Boleh. Sama seperti Ustadz Itu Mufti tadi, pengen. kalau misalnya ada yang mau mendapatkan informasi mengenai umrah dan haji, insya Allah saya juga meluangkan waktu untuk bisa mungkin manasik dan sebagainya. Kalau di embarkasi nanti bisa kita bareng-bareng praktek di sini, insya Allah nanti kita bersama-sama ke Baitullah amin. dengan cara-cara Allah. Itu Ustaz. Cocok. Latihan sih. Aku ibadah haji. Lagi agendakan aja sekalian. Agendakan Manasik. Manasik Kabulo. Manasik Kabulo. Maksudnya, lah mangkatnya ngerti loh. Nanti diinikan sama ketuanya, nanti bisa dirumuskan. Nanti saya insya Allah bisa menyediakan waktunya kapan, monggo. Nah, belum udah ada tambahan Siap. program Kabulo manasik ya. Masya Allah. Ayo Mas, cari usul. Teko-teko langsung ngomong. Enggak sih, aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Muas dari Jajan. Memang dulu sempat vakum itu, terus teman-teman Kabulo itu tak ajak masak. Oh, masak di pesantren. Oh iya. Nah, itu sudah 2 kali itu sampai saya tuh apa ini ya, Kabulo singkatannya diganti lah ya. Komunitas berbagi untuk Solo. Jadi waktu itu sudah 2 pondok, terus habis itu terus ini sempat juga masak di mana itu Masjid Nurul Huda untuk kajian suruh. Jadi teman-teman itu pada nginep di Faina, di TK Faina. Kemudian Kamis malam itu, padahal Kamis malam itu bapak-bapak biasanya itu favorit ya itu, tapi itu malah pada nginep di TK itu sama suami istrinya. Terus nanti jam 2 itu pada bangun, pada masak untuk suruh kajian suruh itu jadi masak. Ibu itu masak di sana, menyiapkan makan untuk nanti habis kajian suruh itu makan bersama kan di masjid. Nah itu salah satu motornya ya dari Kabulo, Pak Lokman dan Mbak Tiwi dan teman-teman itu. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau model-model kegiatan itu insya Allah banyak. Ya. Jadi tinggal diagendakan aja waktunya itu. Ya untuk ngepaske itu ya memang kadang sulit. Ya. Ya kalau mau seperti apa yang sudah dijalankan di grupnya manasiknya Pak Dimasnya kan juga Mas Firman, ya nanti ya Pak Firman ya. Ya. Firman itu juga tiap malam itu suruh Rebranding. baca ini waqiah, baca. Nah itu kalau misalnya itu kan gitu tuh dirutinkan sepekan sekali, misalnya kumpul baca Al-Kahfi, itu kan juga bagus sebenarnya. Ya. Jadi memotivasi yang lain yang biasanya belum baca jadi ikut baca, terus nanti pas hari tertentu nanti kita baca bareng-bareng mulai dari Al-Kahfi, mungkin pas Kamis malam ya gitu Kahfi, kemudian Waqiah sama itu bareng-bareng gitu kan juga kayaknya siar juga itu betul gitu. Itu bagian dari laku tadi, laku ibadah. Termasuk manasik tadi juga laku ibadah. Ya. Gitu aja. Jadi insya Allah banyak kegiatan kalau memang itu tadi adanya ngurusi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu yang ingin saya gagasi tadi itu kumpul malam-malam. Nah, tapi kalau mau ditambahin masa nggak apa-apa. Jadi kita pengennya kumpul jam 2, jam 1 sholat tahajud dulu. Ya, terus habis itu mau dilanjutkan masak-masak ya nggak masalah juga gitu. Karena inti nggak mabit sih. Itu nggak mabit. Kalau saya rencananya nggak mabit. Jadi memang datang ke masjid itu jam 2 gitu, Mas. Gitu. Ya, kalau pada mau tidur di masjid ya silakan, tapi kalau yang enggak pun juga nggak masalah gitu. Ya,
Karena kalau dulu saya itu ngacu di kumpul bisnisnya Pak Hasto di Kulon Progo itu kumpulnya jam 2 pagi tahajud, terus nanti diakhiri dengan sarapan, cuman itu sarapannya udah disediakan Pak Hasto nih waktu itu. Kalau ini kita mau sama masa-masa ya enggak apa-apa gitu. Tapi ya esensinya justru ketika habis subuh terus ketika di masjid berdiam diri ngobrol ya sampai suruh terus kemudian sarapan pulang, itu esensinya di situ. Dan insya Allah keberkahannya beda gitu dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Siap. Bukan malah jadi ahlul begadang. Ya begadang sesekali urusan tertentu boleh lah gitu. Tapi kalau kita menjadikan rutinitas, kalau bisa itu keberkahan tuh ya kalau perlu rapat ya saya pinginnya kalau jamaah kabul itu rapat itu ya jam 2 pagi gitu loh. Jadi bukan jam 11 malam gitu loh. Gitu. Sebisa mungkin. Kalau memang ada yang penting ya bukan haram gitu loh, bukan haram gitu. Tapi lebih afdoliyahnya kalau bisa seperti itu. Gitu. Cocok. Cip. Ya. Aku cocok. Ikut. Lebih berkembang. Ikut pas. Ada lagi yang mau urun rembuk, urun masukan? Silakan. Ibu-ibu ada? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu lah. Bunur. Ya ibu-ibu juga itu loh Ustaz. Ibu-ibu itu sekarang sudah jadi motornya di Nur Minah Ustaz. Jadi mereka juga masak Rabu siang. BMB. Oh. Nah dan itu sudah jadi wadah sendiri, dibentuk wadah sendiri karena dulu kan sempat kabul memang vakum ya. Kalau misalnya kabul dulu nggak vakum mungkin pakainya kabul. Nggak apa-apa. Ya tapi sekarang sudah dibikin wadah sendiri sama Utipur itu. Nggak apa-apa. Jadi salah satunya ya teman-teman kabul yang memotor itu. Jadi sebenarnya sudah meletih, sudah Nggak apa-apa. netes, nah sudah Punya anak cakep ya. Orangnya Udah potensial. punya anak perusahaan ya kalau ini. Ini anak kajian atau anak amal. Ya. Kalau Kedua amal. Rabu habis dulu itu silahkan ke Nurmira itu yang masak gitu. Orang kita. Hah? Di Renov. Lagi Ya, no tapi nyalain bisa. jalan, tapi Ada di rumah. di sampingnya, rumah sampingnya. Saya insya Allah tiap hari di sana. Ya. Nah mungkin perlu diinformasikan aja ke grup biar paham gitu loh. Tidak apa-apa gitu loh. Jadi kan kalau memang ada kebaikan-kebaikan yang dilahirkan terus ya nggak apa-apa gitu loh di situ. Ya. Alhamdulillah. Ini nanti ada grup lagi nggak apa gimana atau dimasukkan yang grup sendiri? Ini sementara sih masih memanfaatkan grup yang sudah ada. Nanti terus Jangan ada. baru Aku belum ada. Masukin. baru rencana kalau nanti sudah kelas besar baru kan berarti kan ada ketemu dengan jamaah baru. Nah nanti mungkin akan baru buat grup baru yang di jamaah yang baru. Kali kalau mau disamaratakan ya paling dibagi dulu. Nah, tapi itu juga menyakitkan ya itu. Dibedel sing aktif, lebih sak grup sing nggak aktif jadi sak grup kan nggak enak juga itu gitu loh. Kan hanya reformasi pengurus. Ya, pakai itu aja nggak Saya kalau bisa Yang dimasukkan ada. ya, saya belum masuk grup soalnya. Hah? Belum masuk grup lagi. Loh, Dulu sempat oh ganti nomor mau? Oh alah. Ganti nomor dan itu beda cerita nih. Pernah sekali itu grup itu karena ada seseorang yang menurut kami kurang baik lah. Itu kita bubarkan grup terus tapi cuma hanya satu orang yang nggak dimasukin ke grup itu gitu. Ya, Bubarkan masukin semua lagi itu. Ya itu pernah kejadian sekali gitu. Pak Ketua mau nambah, Mas Roy? Mufti. Pak Mufti mau nyatat notulensi misalnya. Kalau minta fatwa sama beliau. Fatwa kata suara. Ibu-ibu ada yang mau satu wakil mungkin ada yang mau ngomong perlu disampaikan? Gak ada cukup? Ya kalau cukup berikutnya tadi program-program yang mau dijalankan program yang mana dulu? Ya. Nah rencananya sih kajian jelas program kajian. Ya, Nah betul. tentu akan ada kepanitiaan. Nah siapa saja ayo berlomba-lomba dalam kebaikan.
ya daftar dulu, nanti baru ngumpul panitia itu baru dibentuk disusun. Tapi saya mau terlibat gitu dulu. Nah nanti entah bagiannya apa, nanti ngumpul sendiri aja, cara saya gitu biar lebih efektif. Gitu ada. Sementara ini ya ada kepanitiaan untuk urusan kajian, ada kepanitiaan urusan bisnis itu tadi bisnis itu urusannya naiknya dengan trip bisnis di sekitar Solo dan Jogja. Terus nanti ada kalau Mas di sini, saya juga di sini. Nanti misalkan Mas Latif Setiawan itu ada bukunya, ada workshopnya. Nah, nanti Kabulo bisa kerjasama di situ untuk ada bagi hasil masuk ke kas Kabulo gitu. Sebagian nanti untuk ya nambah-nambah transport buat yang ngurusin gitu loh. Sebagian untuk nambah ke kas Kabulo. Nanti kita pikirkan bareng-bareng gitu. Termasuk kalau ini ada aslunya kalau Ustadz saya ya itu branding Markom Syariah itu ada kelas namanya Brandsi. Itu kalau dia bilang kalau Kabulo gratis, tapi syaratnya nginep. Nah kalau di tempatnya Mas Firman bisa, nah itu berarti bisa full gratis malah. Bisa full gratis. Paling nanti tinggal makan nggak seberapa lah. Ya, ada tempat tidurnya juga. Paling ya nanti kita ngasih bensin aja ke Ustadznya kan dari Jogja kan gitu aja. Jadi kalau aslinya kelas beliau kan 3 juta 4 juta, tapi kalau untuk jamaah itu dia mau kasih sedekah ilmu. Nah cuman syaratnya kalau harus bolak-balik, maksud sedekah kan bolak-balik terus. Nah sehari semalam nginep gitu 2 hari bisa materinya. Nah nanti tinggal itu tadi paling konsumsi aja kalau bisa di tempatnya Mas Umay, Mas Dimas ya di situ aja mungkin di situ nanti. Karena ada prakteknya, ada kertas-kertas yang kecil-kecilnya itu di situ. Gitu. Kalau ikut kelas beliau ya 3-4 juta atau mau ikut yang 3-4 juta saja. Ikut Brandsi dulu nanti kita jualan yang 4 juta buat untung ya boleh aja gitu. Ya. Gitu. Nah ini kalau bisnis kepanitiaan bisnis itu ngurusin ini event-event yang bisa kita jual ya, yang memang ada jualan buku gitu, terus termasuk nanti kita jualan paket bisnis ke warung SS ya. Kalau tantangan saya harusnya 1 bis lah atau 2 bis lah. Kalau kelas Kabulo itu kalau jualan nama SS ya sharing bersama manajemen SS gitu. Bahkan mungkin saya bisa challenge Pak Yoyo, Pak kalau 100 orang Pak Yoyo yang live cooking langsung sendiri mau nggak gitu? Kalau 100, kalau 5 orang ya saya ya izin ya, masuk nengok Pak Yoyo gitu loh. Tapi kalau mungkin bisa misalkan 50 apa 100 gitu, nanti kita challenge ya, nanti belajar langsung masak bersama Pak Yoyo SS gitu, bisa tuh ya. Terus nanti ke tempat jaringan-jaringan yang lain yang ada di Solo, baik yang ada ataupun yang maksudnya anggota Kabulo ataupun bukan anggota Kabulo gitu ya. Nanti saya harapannya semua sih kalau yang di bisnis ini nanti didata, terus yang punya ilmu semua di sini sharing gitu ya. Masuk Mas Oki itu nanti juga bisa sharing gitu ya. Jadi semua akan sharing di sini satu-satu ya gitu. Nah ini kalau yang bisnis itu ini, jadi nanti dibentuk untuk mana? Kalau kajian udah jelas ya, panitia kajian itu ya lebih ke absensi, tapi di sini nanti agak beda kajiannya apa? Karena di sini ada ujiannya, biar nanti bisa mengetahui gitu loh, oh sudah lulus, biar kita bisa fasilitasi kelasnya nambah, kelas buka kelas baru, kelas advance gitu, ada kelas fikih apa? Kelas fikih apa gitu buka lulus nanti ada buka lagi gitu biar bisa lebih administrasinya. Kalau dulu kan buka semua kelas itu akhirnya nggak terukur kan, kita buka kelasnya nanti sesuai dengan jamaahnya sudah sampai di mana gitu ya. Terus ada kontribusi atau kepanitiaan laku. Nah ini lebih ke ya tadi itu buat WhatsApp grup, terus nanti Al-Kafian dicatetin, terus buat Dewan Jus gitu, terus di situ nanti berapa rokaat, misalkan 40 rokaat per hari atau 50 rokaat atau 30 rokaat gitu. Nah itu kita ada apa laporannya gitu. Nanti kalau yang lebih advance lagi laku tuh nggak hanya itu, tapi lakunya ke arah to-do list nanti berapa persen. Itu kan udah pernah juga sebetulnya. Tapi kita mulai dari yang sederhana dulu, mungkin sholat berapa rakaat per hari. Tadi kan anak tangganya biar nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi dibuat kecil-kecil. Jadi kita mulai dari ibadah yang sederhana gitu loh.
Ya misalkan sedekah subuh 100 rupiah tiap hari gitu. Nah tadi kan sudah ada bocorannya ya pakai QRIS bisa. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi di sini. Kalau sampai suhu 100 rupiah 200 rupiah per hari nggak bisa. Harusnya kita yang malah wajib sedekah ke dia. Apa mau setuju kok ya nggak sedekah terus kita sedekahin aja kok ini. Ya. Setuju. Ben izin nyabuk tak kayak 10.000 lah kok lah gue rasa sedekah beli tak ada sedekahin deh. Ya itu kepanitiaannya itu yang mau terlibat harapannya kalau bisa sih semua yang ada di sini terlibat. Saya tak bagian ini gitu. Karena nanti kalau misalkan panitia laku itu kalau misalkan panitia makin banyak ya kita bisa maintain lebih banyak grup WhatsApp gitu. Nanti modelnya pakai checklist kalau di WhatsApp kan sekarang udah bisa tuh tiap pagi nanti kan buka. Saya ada satu grup tuh jebret ngisinya biasanya apa mandi sebelum subuh berjamaah di masjid, sedekah subuh suruh di masjid, terus sholat duha, sholat tahajud, terus tidak berkata kepada orang tua itu. Nah itu tiap orang versinya beda-beda, nanti dia jebret-jebretin gitu sendiri. Tapi nanti untuk di awal-awal nggak seperti itu, mungkin biar lebih mudah gitu. Nah monggo ini di moderatorin Pak Ketua aja atau gimana? Yang mau jadi panitia kajian siapa ngajak gitu? Saya ikut. Kajian atau yang mana?